Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramai dibicarakan, ramai video beredar, Habib Rehan Al-Qadri mengata-ngatai kiai, mengata-ngatai ulama yang beliau anggap itu salah dalam perkara pernikahan antara kiai dengan syarifah. Saya tidak bermasalah jika ada habaib, para habaib yang mengatakan tidak boleh syarifah menikahi selain Habib, selain Syarif. Tidak apa-apa, saya tidak bermasalah dengan pendapat hal itu. Tapi dengan mengata-ngatai para kiai, mengata-ngatai para ulama, seakan-akan beliau tidak menghargai, sangat-sangat tidak memandang para ulama, para kiai. Dianggap apa para kiai oleh Habib Rehan ini? Masalah nasab, jika memang benar, kita katakan sesuai dengan fakta, dengan data yang kita temukan. Tapi perbedaan masalah oknum yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, kami menghormati, kami menghargai. Seakan-akan kiai ulama ini tidak ada harganya. Ingat, al-ulama warathatul anbiya, ilmu itu harus dipandang. Saya tahu Habib Rehan itu bagaimana ilmunya. Ketika beliau membaca kitab, beliau menjelaskan dalam pidatonya, menjelaskan Al-Quran dan hadis. Berani berbicara dengan lantang. Pandanglah ulama, mereka itu adalah pembawa ilmu yang menebarkan ilmu agama. Ini saya akan putar video dari Habib Rehan dan akan saya tanggapi dan fatwa dari seorang Habib tentang pernikahan syarifah dengan selain syarifah, dan bagaimana para sahabat, para tabi'in banyak yang menikah dengan syarifah. Itu sekilas bagaimana Habib Rehan Al-Qadri marah-marah sama para kiai di ceramahnya. Kiai-kiai di sini ini dengarkan, kok berkata seperti itu kepada para kiai? Tidak menghormati, tidak memandang para kiai dan para ulama. Lanjut, ini video yang sedang ramai. Sehingga pada Pak Bu, membadaki orang-orang kantor, baik apapun sukunya yang berani menikahi syarifah, beritahu kepada habaib setempat, ulama setempat, mun tak mampu, bel telefon pula. Mun manapi, kiai, sebenarnya ngadiri syarifah, saya beni kiai asmanah, tetapi asmanah tai. Ada Pak Haji? Kamu apa kiai? Katakan pada semuanya, pada ulama, pada habaib, semuanya, ini bukan sudah semuanya, ini sudah viral ya. Kalau kiai menikahi syarifah, itu bukan kiai, tapi kotoran. Bagaimana tidak menyakiti hati perkataan seperti ini? Apa lanjutnya beliau? Beliau kemudian mengatakan, menyebut sosok Kiai Fathul Bari, Kiai Madura, itu orang soleh. Beliau tidak menikahi syarifah. Tapi kiai zaman sekarang, seperti kotoran ayam. Itu dia bilang. Para kiai, para ulama itu mencintai habaib, menghormati. Tapi tidak seperti ini.
Kita lihat fatwa, ini masalah kafa'ah dalam pernikahan. Artinya kedudukan yang sama antara kedua belah pihak, laki-laki atau perempuan. Hukum kafa'ah ini seperti apa? Kita lihat fatwa dari Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf dalam permasalahan mas'alatu zawajis sayyid syarif min ghairi syarifah. Masalah pernikahan sayyid syarif dengan selain syarifah, orang biasa. Wal aksuh. Dan sebaliknya, pernikahan antara syarifah dengan orang biasa selain syarifah. Bagaimana hukumnya? Syed Alwi bin Abdul Qadir mengatakan, faqad ikhtalafa al-fuqaha fi i'tibari kafa'atin nasab fi nikah. Berbeda pendapat para fuqaha dalam memperhitungkan kafa'ah dalam nasab pada pernikahan. Faminhum man i'tabarah. Ada yang memperhitungkan hal tersebut. Wa qala la yasihhu li ghairi syarif ay yatazawwaj bi syarifatil hasyimiyah. Dan mengatakan bahwa tidak sah pernikahan selain syarif dengan syarifah hasyimiyah. Ada. Was-sahih, akan tetapi yang sahih. Dan ini pendapat ulama yang mu'tabarah dalam kitab-kitab mu'tabarah, annahu laisa syartan mu'tabaran fin nikah. Itu bukanlah syarat yang diperhitungkan dalam pernikahan, bukan syarat sahnya pernikahan. Wa zawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam ibnataihi min Utsman bin Affan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan kedua putrinya dengan Utsman bin Affan. Beliau dari Bani Abdi Syams, bukan Hashimi, bukan Muttalibi. Wa zawwaja Aliyun ibnatahu Umma Kulthum bint Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali menikahkan putrinya Ummu Kulthum min Umar bin Khattab dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Dan Sayyidina Umar bin Khattab itu min Bani Adi, Adawiyun. Walaysa bi Hashimiyin, bukan Hashim, bukan Hashimi, bukan Muttalibi. Ini fatwa dari Sayyid Alawi bin Abdul Qadir As-Sagaf. Juga banyak pernikahan antara syarifah dengan selain syarif. Putri Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, Sakinah bin Husain menikah dengan Mus'ab bin Zubair. Thumma khalafa alaiha Abdullah bin Uthman bin Abdullah bin Hakim. Kemudian menikah dengan Abdullah bin Uthman bin Abdullah bin Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Fawaladat lahu Hakiman wa Uthman. Mempunyai putra Hakim dan Uthman. Sakinah putri dari Sayyidina Husain. Thumma khalafa ala Sakinah Zaid bin Amr bin Uthman bin Affan. Kemudian Sakinah menikah lagi dengan Zaid bin Amr bin Uthman bin Affan setelah berpisah dengan suami sebelumnya atau sepeninggalnya suami sebelumnya. Tsumma khalafa 'alaiha Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Kemudian wa kanat Fatimah bintul Husain indal Hasan bin Hasan. Fawaladat lahu tsumma khalafa 'alaiha Abdullah bin Amr bin Uthman. Fatimah putri Sayyidina Husain menikah dengan Abdullah bin Amr bin Uthman. Hanya ini pernikahan antara syarifah dengan selain syarifah. Disebutkan. Memang dikatakan bahwa seorang syarifah yang menikah dengan selain syarifah, maka putra keturunannya itu tidak menjadi syarif. Karena mengikuti nasab dari ayahnya, bukan pada ibunya. Disebutkan fanzur ila lafzil hadis kaifa khassal intisab wa ta'sib bil Hasan wal Husain dun ukhtayhima li anna aulad ukhtayhima innama yunsabuna ila abaihim. Kenapa keturunan Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan ini bernasab kepada Rasulullah, tidak dengan keturunan saudara perempuannya Sayyidah Ummu Kulthum dan Sayyidah Zainab? Karena keturunan Sayyidah Zainab dan Sayyidah Ummu Kulthum
bernasab kepada ayahnya yang bukan keturunan Rasulullah. Bahkan bukan Hashimi, bukan Muttalibi. Walihada jara salaf wal khalaf ala anna syarif la yakunu syarifan. Memang dari kaum salaf dan kaum khalaf mengatakan putra syarifah itu bukan syarif jika tidak menikah dengan syarif. Walau kanatil khususiyatu amatan fi auladi ibnatihi wa in safalna lakana ibnu kulli syarifatin syarifan tahrumu alaihi sadaqatuh. Jika seandainya anak syarifah, keturunan syarifah ini disebut dengan syarif juga, maka lakana ibnu kulli syarifatin syarifan tahrumu alaihi sadaqah. Maka mereka haram bagi mereka mendapatkan sedekah, zakat. Mereka tidak boleh mendapatkan zakat karena keturunan syarif, Hashimi, Muttalibi tidak boleh mendapatkan zakat. Dalam permasalahan kafa'ah, seperti yang Syed Alwi bin Abdul Qadir As-Sagaf katakan, as-sahih annahu laysa syartan mu'tabaran fin nikah. Kafa'ah bukanlah syarat yang diperhitungkan untuk sahnya pernikahan. Di sini mengatakan fannasabu mu'tabarun bil aba illa aulad ibnatihi sallallahu alaihi wasallam fa innahum yumsabuna ilaihi fala yukafi'uhum ghairuhum. Memang dalam masalah nasab, dalam kafa'ah, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunsabuna ilaihi fala yukafi'uhum ghairuhum. Tidak ada yang kafa'ah dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka bernisbat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mungkin ada yang menyamai kedudukan kafa'ah bagi mereka. Tapi tidak ada saya menemukan fatwa para ulama dalam kitab-kitab mu'tabarah mengatakan tidak sah pernikahan tersebut, haram, juga tidak ada saya menemukan. Memang ada ketentuan bahwa seorang naqib, pemimpin para sayyid dan syarif-syarifah, mereka harus menjaga keturunan-keturunan dari golongan mereka. Jangan sampai seorang syarif menikah dengan selain syarifah, dan syarifah jangan menikah dengan selain syarif. Tapi itu bukan untuk mengharamkan atau menjadikan tidak sah. Karena kafa'ah ini adalah hak wali dan mempelai wanita. Jika keduanya menggugurkan kafa'ah ini, boleh-boleh saja sah pernikahan tersebut. Mari kita telah hal ini. Jika para habaib yang mengatakan ini haram, ini tidak sah, ini dan seterusnya, dari mana pendapat tersebut bersumber? Dari mana dalil tersebut diambil? Sampaikan mana hadisnya, mana argumen dalil dari para ulama dari kitab-kitab mu'tabarah. Jika memang ada perbedaan, ada para habaib mengatakan tidak boleh seorang syarif, seorang syarifah dinikahi oleh selain syarif, itu kita terima jika ada perbedaan. Tapi untuk sampai dengan mengata-ngatai dan tidak memandang, tidak menilai seorang ulama dan kiai di depan umum, di depan publik, seringkali mengata-ngatai kiai, para ulama, siapa yang terima? Jadi ini oke, kita katakan ini oknum, tidak apa-apa, oknum. Jika para habaib mengatakan tidak boleh seorang syarifah menikahi selain syarif, tidak apa-apa. Tapi jangan mengata-ngatai hal seperti itu di depan umum. Kiai kotoran ayam, kiai tai. Bagaimana mendidik orang-orang awam di depan masyarakat yang seharusnya menghormati kiai dengan perkataan seperti itu.
dan lain sebagainya. Dan masalah kafaah ini dalam keempat mazhab pun tidak jauh berbeda. Ya, demikian. Salah kurangnya saya mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.